Selamat sore, Mbak-Mbak mahasiswa. Selamat sore, Selamat sore, Pak. Pak. Terima kasih sudah bergabung di kuliah pada sore hari ini, yaitu kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan. Bagi mungkin yang belum kenal, nama saya Markus Gelar Kumara Agni, dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sarasvati Yogyakarta. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Sehat. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada sore hari ini, kita akan memasuki perkuliahan Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan acara hari ini adalah penjelasan mengenai mata kuliah, dan yang kedua, cuplikan salah satu materi di mata kuliah ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja. Yang pertama adalah penjelasan mengenai mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan. Suara saya terdengar? Terdengar, Jelas? Pak. Oke. Benar, Pak. Ya. Mata kuliah ini berjudul Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan, yang nanti akan saya coba jelaskan mengenai jenis mata kuliah, kemudian penempatannya di mana, kemudian SKS-nya berapa, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini, kemudian capaian yang akan didapat oleh mahasiswa ketika menempuh kuliah ini, dan juga penilaian yang bisa didapat oleh mahasiswa. Oke, yang pertama, untuk manajemen kualitas pelayanan kesehatan, itu termasuk jenis mata kuliah minat. Ya. Di sini ada beberapa minat di Prodi Kesehatan Masyarakat, dan manajemen kualitas pelayanan kesehatan ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memilih peminatan AKK. AKK adalah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kemudian mata kuliah ini akan disediakan untuk mahasiswa AKK semester 5. Kemudian SKS dari mata kuliah ini ada 3 secara total, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadi nanti akan ada praktek mengenai bagaimana menyusun indikator, bagaimana mengidentifikasi masalah mutu, dan sebagainya. Kemudian mata kuliah ini diharapkan ketika mahasiswa menempuh itu bisa belajar mengenai mutu, manajemen mutu, identifikasi masalah mutu, kemudian standar indikator mutu pada pelayanan kesehatan. Sehingga kata kunci dari kuliah ini adalah mutu, manajemen mutu, dan pelayanan kesehatan. Sehingga nanti mahasiswa belajar mengenai konsep mutu, apa itu manajemen mutu, yang ada di pelayanan kesehatan. Nah, ketika mahasiswa menempuh mata kuliah ini, ada harapan atau target yang dicapai oleh mahasiswa tersebut. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami mengenai konsep mutu dan manajemen mutu. Yang kedua, mahasiswa memahami mengenai perkembangan manajemen mutu. Sejarahnya bagaimana, munculnya kapan,
berkembang menjadi seperti apa, sekarang seperti apa, itu akan juga dipahami oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan memahami karakteristik jasa pelayanan kesehatan. Apa saja sih jasa pelayanan kesehatan itu? Mengapa bisa disebut jasa? Apa yang disediakan? Kemudian inputnya apa? Prosesnya bagaimana? Itu nanti akan dipelajari juga di mata kuliah ini. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa dapat memahami masalah mutu dan cara mengidentifikasi masalah mutu tersebut. Bagaimana bisa melihat masalah mutu apa yang sedang dihadapi oleh sebuah pelayanan kesehatan. Kemudian berikutnya mahasiswa bisa memahami sistem manajemen mutu. Misalnya apa itu akreditasi, sertifikasi, dan sebagainya. Kemudian mahasiswa yang terakhir dapat memahami mengenai dimensi mutu, standar mutu, juga indikator mutu dan efisiensi di pelayanan kesehatan. Rekan-rekan mahasiswanya semua, ketika mahasiswa menempuh mata kuliah ini, bagaimana bisa mendapatkan nilainya? Itu melalui 5 hal berikut. Ya. Ada tugas mandiri, tugas kelompok dan diskusi, ada kuis, ada UTS, dan UAS. Kalau kita lihat bobotnya paling besar UTS dan UAS ya, masing-masing 25%. Kemudian tugas mandiri dan tugas kelompok dan diskusi itu masing-masing 20%, sedangkan kuis itu hanya 10%. Tapi rekan-rekan mahasiswa semua, walaupun kuis ini hanya 10%, tapi saya harapkan, saya mohon, Mbak-mbak, Mas-mas, mahasiswa, jangan meremehkan kuis ya. Jadi tetap ikut, tetap berpartisipasi, tetap mengerjakan, tetap mengirimkan hasilnya. Demikian juga dengan tugas mandiri maupun tugas kelompok, diskusi, tetap mengumpulkan, walaupun mungkin bobotnya tidak sebesar UTS dan UAS. Karena siapa tahu nanti UTS dan UAS-nya tidak begitu menggembirakan, tidak begitu tinggi, nilainya bisa dibantu dari nilai tugas mandiri maupun tugas kelompok dan kuis. Ya. Jadi saya ulangi, tolong berpartisipasi dan terlibat dalam baik itu tugas maupun kuis selain di UTS dan UAS. Kemudian dalam mata kuliah manajemen kualitas pelayanan kesehatan ini, untuk semester ini menggunakan model hybrid ya, campuran. Jadi ada kuliah yang disampaikan secara offline, luring di kelas, ada 14 pertemuan, kemudian ada juga yang disampaikan secara online atau daring melalui LMS ya. Rekan-rekan mahasiswa sudah biasa menggunakan LMS, Learning Management System. Yang melalui online ini diberikan 7 pertemuan, sehingga totalnya ada 21 pertemuan. Kemudian, rekan-rekan mahasiswa, metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah fokus pada mahasiswa atau student center learning. Sehingga yang penting adalah bagaimana mahasiswa ini mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu, ya. Bisa disampaikan secara ini discovery learning, bagaimana mahasiswa menemukan hal-hal yang perlu dipelajari dari materi kuliah, dari referensi, dari diskusi, dari tugas gitu ya. Yang kedua adalah pembelajaran berdasarkan problem.
permasalahan. Jadi ketika ada tugas, ketika ada kasus, ketika ada diskusi, mungkin di situ disampaikan ada masalah dalam pelayanan kesehatan. Nah, di situ Mbak-mbak, Mas-mas, rekan-rekan mahasiswa belajar dari permasalahan tersebut, bagaimana identifikasi masalah dan sebagainya. Yang ketiga, metode pembelajarannya adalah melalui pembelajaran kooperatif. Nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Anda bisa mengerjakan tugas dalam kelompok, bisa diskusi, bisa membuat rencana tindak lanjut, manajemen mutu, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu metode pembelajaran, yaitu pembelajaran kooperatif. Setelah penjelasan tadi, saya harap mahasiswa semua sudah jelas dan mendapat gambaran mengenai apa itu mata kuliah manajemen kualitas pelayanan kesehatan. Nah, berikutnya kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah ini, yaitu materi dalam pertemuan ke-19, yang memang dalam RPS itu nanti saya yang mengampu, yang berjudul Indikator Mutu dan Efisiensi Rumah Sakit. Nah, ketika kita membicarakan mengenai indikator mutu atau indikator efisiensi, kita tentu akan mengingat apa yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, mengenai indikator mutu atau indikator kinerja. Itu yang baik yang seperti apa sih? Yang memenuhi kaidah SMART, SMART. Yaitu S-nya itu adalah spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu realistic dan relevan, T-nya itu time bound. Ya. Spesifik itu yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, kalau belum ada, saya jelaskan. Spesifik itu adalah bahwa sebuah indikator harus bisa untuk menjelaskan mengenai satu hal tertentu saja. Ya. Misalnya indikator efisiensi, indikator kecepatan pelayanan, indikator kompetensi teknis. Itu hanya untuk menjelaskan satu hal, spesifik untuk aspek mutu atau aspek kinerja tertentu. Yang kedua, M, measurable. Indikator itu harus dapat diukur. Jadi tidak boleh indikator subjektif gitu terserah yang ngukur, nggak bisa, tapi harus ada hasil mutlaknya. Misalnya berapa jam, berapa orang, kemudian berapa persen, itu harus ada ukurannya. Itu namanya measurable, dapat diukur. Yang ketiga, indikator yang baik harus achievable, dapat dicapai. Jadi indikator itu tidak boleh sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh pelayanan kesehatan, tapi harus bisa tercapai, sehingga bisa menjadi motivasi untuk mencapai indikator tersebut. Yang keempat, realistis atau relevan, yaitu bahwa indikator tersebut harus sesuai dengan mutu dan kinerja. Kemudian realistis, tidak mengada-ada. Ya. Kemudian yang terakhir, time bound, itu indikator yang baik harus memiliki batasan waktu. Kapan indikator ini harus diukur? Kapan indikator ini harus dicapai? Itu ada time bound.
Untuk menjelaskan indikator, kita perlu apa yang dinamakan profil indikator, yaitu penjelasan mengenai indikator tersebut, bagaimana cara mengukur, apa definisi operasionalnya, penjelasan-penjelasan itu, kemudian rumusnya, formulanya untuk mengukur itu disebut profil indikator. Nah, untuk pertemuan sore hari ini, kita akan belajar mengenai 6 indikator mutu dan efisiensi rumah sakit, yaitu BOR, AFLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR. Ya. Nanti akan kita jelaskan dengan profil indikator masing-masing. Apa sih 6 indikator ini? Ya, silahkan nanti memperhatikan rekan-rekan mahasiswa, karena nanti ada juga latihan, dan di akhir nanti ada juga tugas. Nah, yang pertama adalah BOR. Apa sih BOR itu? BOR itu adalah singkatan dari Bed Occupancy Ratio, yaitu angka penggunaan tempat tidur. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu untuk rumah sakit ya. Jadi semakin besar BOR, itu pemakaian tempat tidurnya semakin tinggi, semakin bagus ya. Sehingga efisien. BOR-nya tidak terlalu banyak karena semua terpakai dengan tempat tidurnya tidak terlalu banyak karena semua terpakai untuk rawat inap pasien, BOR-nya bisa tinggi. Ya. BOR yang ideal itu antara 60 sampai 85% menurut Departemen Kesehatan. Kemudian rumusnya adalah jumlah hari perawatan di rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam 1 tahun kali 100%. Mohon nanti diperhatikan rekan-rekan mahasiswa bahwa rumus ini kalau ada yang dikurung ini berarti dikerjakan dulu ya. Jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam 1 tahun, ini dikerjakan dulu. Kemudian jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi hasilnya tadi, baru dikali 100%. Itu rumus untuk menghitung BOR. Kemudian AFLOS adalah average length of stay, rata-rata lamanya pasien dirawat. Nah, AFLOS ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap. Ya. Jadi kira-kira setiap pasien itu dirawat berapa hari sih di rumah sakit itu? Nah, kalau terlalu singkat juga tidak bagus karena mungkin menggambarkan bahwa pasien tidak nyaman di situ. Kalau terlalu lama juga tidak bagus karena menggambarkan mungkin rumah sakit belum bisa menyembuhkan pasien. Yang pas itu antara 6 sampai 9 hari. Kalau menurut Depkes, kalau menurut Beber Johnson adalah 3 sampai 12 hari. Nah, sehingga katakanlah 7, 8 itu paling ideal ya. Rumah sakit memiliki AFLOS 7 sampai 8 hari. Nah, rumus untuk menghitung AFLOS ini adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien yang dirawat dalam 1 tahun. Nah, berikutnya adalah TOI atau turnover interval. TOI ini rata-rata di mana tempat tidur tidak ditempati. Jadi ketika misalnya setelah ditempati pasien, kemudian untuk ditempati lagi itu ternyata nganggur ya. Nah, lamanya rata-rata satu tempat tidur nganggur ini dinamakan TOI. Semakin banyak, semakin tingginya angka TOI berarti semakin buruk karena
berarti tempat tidur itu semakin lama nganggur ya, semakin banyak nganggurnya. Idealnya PUI-nya itu 1-3 hari. Jadi dipakai untuk rawat inap, menganggur 1-3 hari, dipakai lagi, nganggur lagi hanya 1-3 hari, gitu ya. Kemudian rumusnya adalah jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam 1 tahun, kemudian dikurangi jumlah hari perawatan, dibagi jumlah pasien dirawat. Ya, tolong perhatikan kurung-kurungnya ini nanti dikerjakan dulu ya. Jumlah hari dalam 1 tahun itu beda dengan jumlah hari perawatan ya. Kalau jumlah hari dalam 1 tahun itu misalnya 1 tahun dihitung 360 hari atau 365 tergantung kesepakatan ya. Sedangkan jumlah hari perawatan itu data di rumah sakit tersebut. Dia rawat inapnya itu setelah ditotal ada berapa hari perawatan gitu ya. Itu ada dalam data rumah sakit. Oke, itu mengenai turnover internal, TUI atau rata-rata tempat tidur yang menganggur ya. Kemudian hampir sama dengan TUI adalah BTO, bed turnover. Bed turnover ini adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu waktu ya. Jadi satu tempat tidur itu dalam 1 tahun itu dipakai berapa kali sih? Nah, itu BTO. Tentu saja semakin sering semakin bagus. Ya. Untuk idealnya BTO itu kalau menurut Depkes itu 40-50 kali, kalau menurut Beber Johnson itu lebih dari 30 sudah bagus. Rumus dari BTO adalah jumlah pasien dirawat dibagi jumlah PT. Ya. Nah, kemudian kalau NDR adalah net death rate, itu angka kematian pasien-pasien setelah 2 hari dirawat. Ya, setelah 40 jam, itu angka kematiannya berapa, itu disebut NDR. Rumusnya adalah jumlah kematian pasien setelah 48 jam minimal dibagi jumlah pasien dirawat kali 1000 per mil. Jadi nanti satuannya per mil. Ya. Bedanya dengan GDR, kalau GDR adalah semua atau total pasien meninggal dalam 1 tahun. Ya. Jadi rumusnya kalau GDR, jumlah pasien mati seluruhnya dalam 1 tahun dibagi jumlah yang dirawat dalam 1 tahun kali 1000 per mil. Nah, jangan sampai lebih dari 45 menurut Kementerian Kesehatan ya, GDR. Karena kalau lebih dari 45 nanti jadi tanda tanya, mengapa di rumah sakit tersebut kok tinggi angka kematiannya? Apa ada yang tidak beres dengan faktor keselamatan pasien, ada infeksi yang tinggi, ada kecerobohan tenaga kesehatan, dan sebagainya nanti akan menimbulkan tanda tanya. Sehingga idealnya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien. Nah, itu adalah cara menghitung indikator efisiensi dan mutu rumah sakit. Ya, ada 6 tadi, silakan nanti dipelajari, dikerjakan latihannya. Nah, untuk mengerjakan latihan pada sore hari ini ada contoh data rumah sakit XXX ya, rumah sakit. Salah satu rumah sakit di tahun 2021. Di situ ada jumlah tempat tidur di rumah sakit itu ada 10 ini. Kemudian jumlah harinya ada dalam 1 tahun itu dihitung dianggap 360 hari. Kemudian jumlah pasien dirawat yang meninggal secara total 10 orang. Yang meninggal setelah 2 hari adalah 4 orang. Kemudian data lagi adalah penggunaan tempat tidur pada tahun 2021.
bisa dilihat di tabel berikut. Ya. Misalnya ruang Anyelir itu dalam 1 tahun 2021 itu merawat 20 pasien. Nah, kalau di jumlah 20 pasien itu menghabiskan waktu 100 hari. Kemudian untuk Anyelir 2, dia merawat 18 pasien dalam 1 tahun. Kemudian kalau di jumlah hari perawatan dalam tahun 2021 ada 150 hari. Demikian seterusnya sampai di 10 tempat tidur, karena memang hanya 10 kapasitas tempat tidur di rumah sakit ini. Jumlahnya pasien dirawat adalah 230, jumlah hari perawat jumlahnya ada 1000 hari. Nah, sehingga ini lain ya, jumlah hari perawatan ada 1000, tapi kalau jumlah hari dalam 1 tahun ada 360. Akan mengerjakan sambil saya ulangi lagi mengenai rumus-rumus tadi ya. Oke, silakan dikerjakan untuk pelatihannya. Ini tadi. Mungkin ada yang sudah menghitung untuk bornya. BOR, Pak. Oke, bor. Berapa, Mbak, setelah dihitung? Hasilnya itu 27,7%, Bapak. 27,7 ya? Iya, Pak. 27%. Itu sudah ideal atau belum, Mbak, bor segitu itu, Mbak? Berdasarkan indikatornya itu belum, Pak. Karena yang nilai parameter BOR yang ideal itu antara 60 sampai 85% menurut DPSRI. Betul. Sehingga kira-kira artinya apa kalau rumah sakit bornya cuma 27% gitu? Berarti Pemakaiannya jarang. ya jarang dipakai gitu ya. Iya, Jadi Pak. kurang efisien, tempat tidurnya dimiliki kurang efisien. Kalau hotel ya jarang ada yang menyewa gitu ya, sehingga ya bisa rugi. Oke. Yang lain Mbak Jiso mungkin atau Mbak Putri sudah berhasil menghitung yang mana indikator dari 6 itu? Oke. Menjawab, Pak. Oke, silakan Mbak Putri. Yang BOR, Pak. Oke, sama dengan Mbak Lalisa. Berapa hasilnya kalau Mbak Putri? Bukan, Pak. Maaf, salah. Oh bukan Yang bor. BO. Oh BTO, bed turnover. Oke, silahkan. Berapa hasilnya Mbak? Jumlah pasien dirawat bagi jumlah tempat tidur. Ya. Itu 230 dibagi 10 sama dengan 23. Oke, berarti rata-rata satu tempat tidur dalam 1 tahun dipakai 23 kali. Ya. Itu sudah ideal atau belum, Mbak Putri? Belum, Pak. Oke, karena idealnya berapa? 40 sampai 50, Pak. Oke, betul ya. Sehingga dari 4 indikator tadi belum ada yang ideal ya di rumah sakit tersebut. Oke, bagus sekali sudah pada paham, yang nanti yang lain bisa dihitung sendiri. Nah, ini hasilnya ternyata betul ya apa yang dihitung oleh rekan-rekan mahasiswa, betul bornya itu 27,7%, aflosnya 3,4 hari, TUI-nya 11 hari, kemudian BTU-nya 23 kali, nah NDR dan JDR sekian, itu memang belum ada yang ideal. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Belum ada, Pak. oke, berarti saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sudah paham semua materi pada hari ini. Akan saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas partisipasinya, keterlibatannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya harapkan rekan-rekan mahasiswa dan kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Sampai di sini pertemuan kita akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Selamat sore.